amalan terbaik menjaga lidah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau kita menceritakan hal-hal buruk atau aib saudara kita, itu kita termasuk seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Betul itu Ustaz ya, mohon koreksinya. Iya. Nah kalau konteksnya kita menceritakan, bukan menceritakan, mungkin pengalaman buruk kita, biasanya ini terkait dengan muamalah Ustaz, ada hutang, pinjam meminjam atau kerjasama yang kita punya pengalaman buruk dengan orang lain, kita ceritakan dengan maksud supaya saudara atau teman kita juga tidak mengalami hal seperti kita. Apakah itu diperbolehkan, yang manfaat atau termasuk masih mudarat? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Amal yang terbaik adalah menjaga lidah diantaranya. Karena secara teks ada man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berkaitan dengan riba, riba dilarang dan dosa besar. Ya, dalilnya banyak sekali, baik dalam Quran maupun Sunnah tentang riba itu. Dzikru akhaka bima yakrah, kata Rasulullah. Riba itu menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka. Meskipun baik, tapi kalau disebutkan dia nggak mau mengungkapkan rahasianya, misalnya. Meskipun rahasianya itu bukan buruk sebenarnya, tapi dia nggak mau diungkap sana. Sebenarnya itu bagian daripada karena dia nggak suka. Masalahnya karena dia nggak suka. Apalagi yang memang buruk diungkapkan, aib itu lebih buruk lagi. Kata sahabat, kalau memang benar ada pada saudaraku ya Rasulullah, ya itu riba. Tapi kalau nggak ada, justru itu fitnah, lebih berat lagi. Ya. Kalau nggak ada, benar aja ada, dia memang seperti itu, kita share, itu riba dan dosa besar. Apalagi memang nggak ada, hoax, lebih besar lagi dosanya, bukan hanya riba tapi fitnah, buhtan. Namun demikian, dikecualikan hal-hal atau momen-momen atau situasi tertentu dibolehkannya riba. Makanya ini pentingnya realitas, itu memperhatikan realitas. Riba pun terkadang boleh kalau realitas menuntut itu. Di antaranya riba di pengadilan. Oh gimana saksi bisa mengungkap masalah kalau nggak riba? Bicara dong tentang dia, kata hakim. Wah nggak mau, Pak Hakim takut riba, nggak jadi-jadi, nggak kelar-kelar itu kasus. Di pengadilan boleh riba di pengadilan boleh, bahkan harus dituntut. Realitasnya di pengadilan. Riba untuk menghindarkan keburukan seseorang buruk ini. Bahaya kalau orang mendekati dia, bermuamalah dengan dia. Tujuannya benar-benar itu, bukan untuk membuat orang benci saja, tidak. Nggak boleh benci secara pribadi kepada orang yang pelaku keburukan pun nggak boleh. Kita benci perbuatannya, bukan benci kepada pribadinya. Kita sampaikan kepada orang, kepada masyarakat, si fulan itu begini, tujuannya, benar-benar tujuannya karena biar masyarakat menghindari, itu nggak apa-apa. Realitas, itu bagian daripada memperhatikan realitas. Itu diantara yang dibolehkan. Riba yang dibolehkan. Bahkan ulama-ulama hadis banyak yang riba, kalau riba itu diberlakukan secara harfiah, secara tekstual. Ulama-ulama hadis kan banyak riba itu. Itu dalam ilmu jarh wa ta'dil. Jadi untuk periwayatan hadis itu boleh riba. Si fulan itu suka bohong, sehingga riwayatnya harus ditolak. Itu kan dalam ilmu hadis itu. Itu sampai dibukukan itu ilmu tentang riba. Ribanya ahli hadis. Itu dalam jarh wa ta'dil. Ada kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh, kitab untuk menguliti perawi. Perawi ini ahli ibadah apa tidak? Hafalannya kuat apa tidak, suka bohong apa tidak, akhlaknya bagaimana. Bahkan sampai saking detailnya itu, si perawi ini makannya suka di pinggir jalan, berarti diragukan periwayatannya. Sampai seperti itu ada ulama hadis sampai terlalu sangat detail dan sangat tegas dalam meneliti perawi itu, sampai masalah makan di pinggir jalan itu bisa menyebabkan diragukan periwayatan hadisnya. Itu kalau riba semuanya nggak boleh dalam semua situasi, itu ulama-ulama hadis banyak yang riba itu. Ada buku riba berarti kitab Jarh wa Ta'dil itu. Tapi boleh untuk maslahat itu boleh. Kalau nggak seperti itu nanti akhirnya hadis keluar bebas
dari orang-orang yang suka mendustakan, nanti akhirnya muncul hadis palsu dan lain sebagainya. Ya. Seperti hadis, ya banyaklah hadis-hadis palsu itu. Jadi boleh dalam beberapa situasi, khususnya dalam situasi yang saya sampaikan itu, boleh nggak Pak? Ini sesuatu yang dilarang, tapi terkadang harus dibolehkan dalam situasi, memperhatikan realitas. Itu ulama-ulama mengatakan seperti itu. Kayak bohong itu juga kan boleh, hampir mirip bohong dengan ghibah. Kan nggak semua bohong nggak boleh. Ada bohong-bohong yang dikecualikan kan, boleh. Bohong untuk mendamaikan saudara. Itu ada 3 yang disebut Rasulullah. Ada bohong dalam berperang, karena perang itu memang ya tipu muslihat, boleh bohong. Atau bohong antara suami istri, suami kepada istri. Ya. Untuk apa? Untuk merekatkan hubungan. Meskipun khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Maksudnya bohong apa? Bohong sebenarnya apa? Bohong tauriyah. Bohong tauriyah itu bohong kiasan. Bohong kiasan itu maksudnya maksudnya itu mengecoh, tapi kata-katanya benar. Kayak salah duit ya. Suami capek-capek pulang dari kantor, lapar. Bu, ada makanan, ada nih. Coba Mas, asin banget. Kata istri, gimana Mas? Enak. Kata suami, luar biasa. Padahal dalam hatinya luar biasa asinnya. Itu tauriyah. Itu bukan bohong sebenarnya. Itu sebagian ulama mengatakan bohong bolehnya itu seperti itu. Bohong bukan bohong sebenarnya, bohong kiasan. Tapi sebagian ulama seperti yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, boleh bohong sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan yang penting tujuannya untuk mendamaikan. Misalkan istri ngambek, nggak ada cara lain kecuali harus bohong. Ya udahlah, nanti kita ke mall. Biasanya wanita Pak mau marah kayak apa Pak? Kalau udah disebut kata mall Pak, jadi apa Pak? Meskipun nanti ke mall ya cuma belanja permen misalkan, ya nggak apa-apa. Atau nggak jadi ke mall. Menurut pendapat sebagian ulama nggak apa-apa bohong. Yang penting untuk membuat hubungan rumah tangga harmonis. Jadi sampai hal yang jelas-jelas nggak boleh, tapi oleh syariat dibolehkan dalam situasi realitas tertentu boleh. Memang harus diambil untuk mempertimbangkan masalah dan madarat dan banyak contoh yang lain. Ya Pak, silakan.